ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kita nikmat sehat wal afiat serta iman Islam. Alhamdulillah, berkat rahmat tersebut yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib kita secara berjamaah senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, keluarga. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah takbir maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang mungkin nanti kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita atau motivasi buat kita. Jadi ada orang tua menuntut anaknya di pengadilan. Jadi orang tua di hadapan majelis hakim mengatakan akan menuntut anaknya. Nah, sudah barang tentu hakim menanyakan kepada orang tua, kenapa kamu orang tua menuntut anakmu sendiri? Maka dijelaskan oleh orang tua bahwasanya Pak Hakim, anak saya tidak memberikan nafkah kepada saya. Kata Pak Hakim, kan bapak orang kaya. Betul, saya orang kaya, tapi anak tidak pernah memberikan apa-apa kepada saya selaku orang tua. Maka sang anak dihadirkan oleh sang hakim, ditanya anaknya, wahai anak, benar apa yang dikatakan orang tuamu bahwasanya kamu tak pernah memberikan kepada orang tua kamu? Betul Pak Hakim, saya tidak pernah memberikan orang tua saya rezeki ataupun harta yang saya punya. Terus apa tuntutanmu? Kata Pak Hakim, kata orang tua, saya akan menuntut anak saya 100.000 per bulan saja. Gak banyak, 100.000 per bulan, tapi dengan satu syarat, tidak boleh ditransfer, tapi anaknya yang langsung kasih kepada saya sendiri. Itu doang tuntutanmu? Ya. Maka ditanya sama anaknya Pak Hakim, wahai anak, itu orang tua menuntut kamu sebesar cuma 100.000 per bulan, tapi nggak mau ditransfer, tapi kamu datang langsung orang tua kasih. Sambut? Kata anaknya, insya Allah sanggup. Maka diketuk palu ke Hakim, tak 3 kali berarti selesai. Maka tiap bulan anak itu, karena sudah keputusan pengadilan bahwasanya anak itu harus ngasih ke orang tua sebesar 100.000. Setelah pengadilan selesai, hakim sama orang tua ngobrol biasa. Ditanyalah sama hakim. Hakim kan masih penasaran, kenapa ada orang tua menuntut anaknya? Kayak orang tua, saya masih penasaran, kenapa engkau menuntut anakmu sendiri? Apa kata orang tua tersebut? Wahai Pak Hakim, anak saya didik dari kecil sampai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, dan dia sekarang sudah menjadi pengusaha. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah pulang Pak Hakim, dan dia
dia tidak pernah pulang dan tidak pernah menengoki saya. Makanya saya tuntut anak saya hanya 100.000 per bulan agar anaknya pulang tiap hari ketemu orang tua. Apa kata Pak Kim? Kalau begitu caranya saya hukum lebih berat lagi tuh anak. Bukan masalah uangnya, karena nggak pernah nengokin orang tua. Udah sukses anaknya. Jadi kita kan pernah jadi anak, betul Bang. Yang kedua jadi anak, Pak ini yang kedua jadi anak pasti. Sesukses apapun yang kita sekarang boleh jadi, itu nggak lepas dari doa orang tua. Kita aja kita nggak tahu orang tua doanya apa, kita nggak tahu. Anak berdoa supaya dia lebih maju daripada orang tuanya pasti. Mohon maaf, orang tua yang ahli maksiat pasti doanya sama, nggak mau jadi anaknya jadi ahli maksiat, ingin jadi orang baik. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang tua kita masih ada, minimal tengokin, ya. Sekarang ada lebih canggih, kalau orang tuanya di kampung, ya video call, ya. Jangan sampai kita nggak datang sama sekali. Sebenarnya orang tua datang, nungguin kita anaknya datang, senang. Walaupun kita bawa sebungkus martabak doang istilahnya, buat tentengan, ataupun nggak bawa sama sekali, pasti orang tua senang. Kenapa? Merasa ditengoki. Jadi jangan merasa bangga apa yang sudah dia dapat, dia jadi pengusaha, karena jadi payah dia sendiri. Tidak, nggak lepas dari doa orang tua. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan sampai Allah murka karena doa orang tua. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jadi kita semaksimal mungkin agar menjaga atau mendidik anak kita jangan sampai melupakan jasa orang tua. Bagaimanapun ada doa. Kita nih udah pasti mendoain anak-anak kita yang paling baik, yang terbaik. Pokoknya jangan sampai kita. Kan kita maunya begitu. Dan doa orang tua nggak ada ditolak, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan macam-macam sama orang tua. Kalau doa orang tua sudah dimakbul sama Allah, kalau anaknya sudah orang tua lu besok belakang. Kalau udah berhasil, itu doa orang tua. Kalau kita dulu takut sama orang tua, ya orang tua bilang, udah bapaknya udah takut. Nah, sekarang kan buru-buru ya, kudu ngomong dulu, kudu kubentar, karena udah perbedaan zaman, ya kita harus maklumi, harus tahu beda sama kita. Makanya jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Agar kita masih ada, kita tengoki kalau dekat. Kalau jauh, ada waktu datengin. Kalau kan video call, menyimak kasih kabar. Dan jangan sampai kita menyesal ketika orang tua sudah nggak ada. Ada masih ada orang saya masih ada pasti. Ya. Kalau saya udah meninggal, sudah pindah ke neraka, ya itu dekat. Ya. Tapi bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Kirimkan doa. Habis sholat fardu kita kirimkan doa Fatihah cukup. Ya. Pak Haji, saya nggak bisa tawasul, ya bahasa Indonesia aja. Saya kirimkan suratul Fatihah untuk orang tua saya, sebutin namanya. Oh, udah beres. Kalau yang nggak bisa tawasul. Tapi kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Kita bersyahadat, kita berselawat, baru bahasa Indonesia. Saya kirimkan suratul Fatihah untuk kedua orang tua saya, sebutin namanya. Udah. Insyaallah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa.
dan orang tua kita masih hidup, orang tua kita kaya, nikmatin hartanya. Ya, orang tua udah meninggal dituntut warisannya, boro-boro berdoain, ya hartanya dijual habis, kan banyak yang begitu. Ya, rumah 50 kontrakan habis Pak, kalau nggak buat bener Pak. Tapi orang tua biarin aja, orang tua udah mati. Tapi ingat berkah. Ya sampai kita menjadi anak yang durhaka. Jadi kita doain kita hafalkan doa orang tua. Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Itu cukup udah. Baca Fatihah doa itu udah. Sekarang kita doa kepada Allah supaya orang tua kita diampuni dosanya. Sayangi orang tua kita sebagaimana orang tua kita kayak kita masih kecil. Cukup baca itu. Kalau mau tambah doa silakan. Intinya gitu. Fatihah, baca doa untuk orang tua. Baik yang masih hidup atau sudah baca doa. Rabbi firli. Jangan lupa kalau doa sendiri orang tua diutamakan. Ya. Doa untuk almarhumah kita baca doa untuk orang tua. Insya Allah ya, orang tua kita senang kalau udah meninggal nih, kita baca suruh Fatihah kan, kirimkan, kita baca Quran, itu senang orang tua di sana. Ya, orang tua senang. Bukannya nggak bisa ngeliat kita yang masih di sana, anak gue langsung di sana. Karena nggak ada ajaran agama, ya boro-boro kirim doa, kirim sedekah juga nggak ada. Tapi kalau anaknya dididik minimal baca Fatihah, senang, rebutan di sana. Kalau nggak disebutin namanya, ya ramai-ramai ngambilnya. Tapi kalau disebutin namanya, itu pahala milik saya. Ada boleh ngambil itu nggak bisa. Ada khususon, dikhususkan buat si A. Jadi nggak ada boleh direbut. Kenapa? Utamanya disebutin. Tapi kalau disebutin, ya kan, rame-rame itu pahalanya. Al-Muslimin wal Muslimat. Maka kita sering baca doa untuk kirim muslimin dan muslimah. Jadi kalau keluarganya tidak mengirimkan, dari kita nih kaum muslimin dan muslimah. Tapi rame-rame pahalanya, ngambilnya bareng-bareng. Tapi kalau sendiri, itu udah milik kita, nggak kemana-mana. Ya, jadinya sampai yang sudah pernah saya ceritakan, ada seorang anak sampai dia berhasil, sampai orang tuanya meninggal dia gak datang. Jangankan datang, ngelihat di belakang ke mayat udah dikubur. Karena kesuksesan. Karena orang tuanya ngajarinya, lo bisnis, agamanya enggak. Udah tua baru nyesel. Ya itu nyeselnya. Anak gak pernah harta, gak pernah silaturahmi. Jadi pikirin tuh dunia aja. Yang penting berhasil, jadi orang kaya, pengusaha. Tapi lupa sama doa orang tua. Kasihan orang tua udah tua, nggak ada nengokin. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kita yang masih hidup selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Kita mohon doanya. Insya Allah 2 bulan lagi kita bulan Ramadan, biasanya kita ada unggahan ya, silaturahmi kepada orang tua, minta maaf karena mau bisa puasa. Nah kalau yang udah meninggal kita kajian, kita ziarah ke kuburnya, kita doakan. Ya mudah-mudahan kita di bulan sudah bulan Rajab, kita doakan itu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Itu doa tuh mulai dari sekarang sampai nanti Ramadan, baca doa itu. Kenapa? Minta berkahnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kubur kita dikasih panjang, dikasih izin sama Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat bisa buat diri kita, khususnya dari kita pribadi, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sudah meninggal dunia diampunkan dosanya, diterima iman Islamnya, dan diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihamdil Fatiha, Allahumma bishiril Fatiha, Allahumma barakahil Fatiha, Allahumma bijatil Fatiha, Allahumma syafa'atil Fatiha, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamna kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.